Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274. Islam secara jelas mengajarkan manusia untuk berlaku adil dan bijak kepada sesama. Tak perlu memandang status sosial, apakah ia berasal dari kalangan ekonomi lemah, menengah, atau atas. Sebab semuanya sama di mata Tuhan. Hati nurani kita merasa terpanggil ketika melihat di sekitar kita banyak orang yang kelaparan dan hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal mereka yang lemah secara ekonomi pun berhak hidup layak seperti orang-orang lain yang hidupnya berkecukupan. Kita tahu kekayaan dunia hanyalah pernik-pernik kecil yang menghiasi dunia, yang bisa membahagiakan tapi sekaligus menghancurkan manusia kelak. Tergantung ia bisa memandang kekayaan itu secara benar atau tidak. Namun terkadang orang sering melupakan itu. Kekayaan yang ia miliki dianggapnya sebagai hasil kerja kerasnya sendiri, bukan buah dari campur tangan Tuhan. Padahal sesungguhnya ada keharusan untuk menginfakkan sebagian kekayaannya kepada orang-orang yang lemah. Ini adalah kisah seorang pejuang yang gigih menyuarakan hati kebenaran dan keadilan juga bersamaan. Ia merupakan tokoh yang konsisten, berjuang mempertahankan nilai-nilai yang luhur meskipun berat risiko yang ia tanggung, yakni berhadapan dengan sang penguasa. Dahulu ada seorang sahabat Rasul yang disegani oleh penduduk Syam. Perawakannya jangkung lagi kurus. Ia hidup sederhana, jauh dari kemegahan dunia. Sosok yang satu ini dikenal kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan penguasa di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia mengingatkan agar penguasa peka terhadap nasib kaum miskin, lemah, dan orang-orang yang tertindas. Ia muak melihat sekelompok pejabat dan konglomerat yang hidup bergelimang harta, sementara di sekitarnya para gelandangan, tunawisma, dan kaum miskin papa merajalela. Lelaki itu bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dia adalah seorang yang rajin beribadah. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengurus umat, di samping memberikan ceramah-ceramah keagamaan. Belakangan ini sering mengkoreksi kebijakan-kebijakan penguasa yang dinilainya telah menyimpang. Rasulullah mengajarkan kita untuk berkata benar, walaupun itu pahit. Wahai orang-orang yang lemah lagi tertindas, sesungguhnya kalian mempunyai hak atas harta-harta yang dikuasai orang-orang kaya. Ini hak yang harus kalian dapatkan, katanya. Orang-orang menyimak pembicaraannya dengan seksama. Semua uang yang dikumpulkan negara dari berbagai cara, entah dari pajak atau dari pungutan-pungutan yang tak jelas, adalah milik kalian. Kalian berhak mendapatkan itu semua. Kalian harus menuntut itu. Kalian tidak boleh tinggal diam, seru Abu Dzar. Di sudut masjid nampak dua lelaki sedang asik berbincang. Abu Dzar telah mengeluarkan beberapa keputusan penting. Dia mempengaruhi orang-orang supaya melawan Muawiyah, bisik salah seorang. Itu hak dia sebagai orang yang mengetahui hak-hak masyarakat, jawab temannya. Memang sudah seharusnya kita mendapatkan kehidupan yang layak. Insya Allah, ucapannya benar. Dia pernah hidup bersama Rasulullah, tentu paham tentang hal-hal yang diajarkan Rasul. Benar kawan. Diam-diam kita menyukainya. Rasa-rasanya dia memang lebih dekat di hati kita ketimbang Muawiyah, atau bahkan Khalifah Utsman bin Affan. Apa maksudmu?
Dia pernah melakukan revolusi saat pemerintah Utsman berkuasa di Madinah yang menyebabkan dirinya diasingkan hingga sekarang. Namun dia tetap memegang misinya dalam memerangi keserakahan para konglomerat. Hanya saja Muawiyah pasti tak akan membiarkan Abu Dzar terus berceloteh. Keduanya terus berdebat panjang dan menerka-nerka apa yang akan terjadi pada Abu Dzar jika kaki tangan Muawiyah mendengar ucapan-ucapannya yang provokatif. Lelaki itu mengobarkan semangat agar rakyat menuntut hak-haknya yang terampas. Bahkan ketika orang-orang mulai beranjak dari tempatnya, ia masih meneriakan yel-yelnya dengan lantang dan keras hingga terus terngiang-ngiang di telinga mereka. Setelah masa bubar, Abu Dzar pun beranjak pulang. Di perjalanan, ia terus teringat putrinya yang baru sakit. Namun ia tak bisa tinggal diam melihat kesengsaraan yang diderita rakyat karena penguasa tidak peka pada kepentingan rakyatnya. Ia sering berpikir, rakyat butuh siraman rohani. Baginya, rakyat sudah seperti anaknya sendiri. Karenanya ia merasa berkewajiban menunjukkan jalan yang benar dan mana yang salah. Abu Dzar menemui putrinya yang sedang tertidur. Sementara istrinya duduk bertopang dagu, kedua matanya yang biru dan susah ditidurkan, menatap wajah putrinya yang pucat dan terpejam. Mata anak gadisnya terlihat cekung, rambutnya yang hitam pekat tergerai di dahinya melukiskan kepedihan dan penderitaan. Sebentar-bentar batuk hingga matanya melotot dan meneteskan air mata. Tangisan terhenti ketika terdengar ketukan di pintu. "Maaf, saya utusan Muawiyah bin Abu Sufyan. Bapak disuruh segera menghadap padanya," kata tamu itu. Di hadapan Muawiyah, Abu Dzar berbicara panjang lebar mengenai hak-hak rakyat, moral, dan nilai-nilai luhur lainnya. Tapi Muawiyah menanggapi lain. Perkataan Abu Dzar sudah menjurus ke arah makar. Bagi Muawiyah, tuntutan Abu Dzar untuk kembali ke tata kehidupan Rasulullah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Mendengar jawabannya yang terkesan melawan, Muawiyah merasa diremehkan. Oleh karena itu, Muawiyah menyimpulkan bahwa Abu Dzar adalah sosok yang membahayakan kekuasaannya. Untuk itu, ia memutuskan akan mengambil tindakan tegas terhadap Abu Dzar, bahkan kalau perlu dienyahkan dari bumi. Abu Dzar tidak boleh dibiarkan terus-menerus menyampaikan kata-kata kebenarannya. Tetapi bagaimanakah caranya? Muawiyah bingung apa yang mesti dilakukan atas kebrengsekan lelaki bangsat itu. Abu Dzar merupakan sosok penting bagi masyarakatnya. Ucapan-ucapannya selalu didengar orang melebihi ucapan pejabat. Ia juga termasuk sahabat yang dekat dengan Rasul. Akhirnya, Muawiyah menempuh jalur yang lebih halus. Diundangnya Abu Dzar ke kediamannya. Abu Dzar menerima tawaran Muawiyah. Ia tahu bahwa memenuhi undangan penguasa adalah wajib. Ya, siapa tahu Muawiyah ingin bertanya tentang keadaan kaum muslim, batinnya. Dengan berat hati, Abu Dzar melepaskan rengkuhan tangan Azizah Ali, putrinya, yang masih sedih. Selama perjalanan, Abu Dzar tak kuasa melupakan seraut wajah yang pucat dengan dua bola mata yang menjorok ke dalam, sementara tangannya yang kurus memegangi ujung bajunya, seraya memohonnya untuk tetap berada di sampingnya. Kedatangan Abu Dzar disambut hangat Muawiyah. Aneka makanan dan minuman sudah tersedia di meja, lengkap semuanya, menimbulkan selera makan yang luar biasa. Tapi Abu Dzar justru bertanya-tanya dalam hati, apa maksud Muawiyah di balik semua ini? Apakah ini hanya sebagai kewajiban seorang tuan rumah pada tamunya, ataukah taktik Muawiyah agar dirinya tidak berkuar-kuar mengkritisi kebijakannya? Abu Dzar diam sejenak. Sejurus kemudian Muawiyah menawarkan seraya mengepakkan tangannya di atas hidangan. "Abu Dzar, ini semua khusus untukmu. Maaf Muawiyah, di sana ribuan rakyat miskin lebih membutuhkannya untuk mengganjal perut mereka dari kelaparan. Jika aku menikmati hidangan ini, itu sama artinya aku sedang mencuri dari mereka," tegas Abu Dzar.
Seketika raut muka Muawiyah berubah, tak mampu menahan amarah yang bergejolak dalam hatinya. Berpayah-payah ia menghormati Abu Dzar agar ia memberikan timbal balik yang sama, tapi semuanya sia-sia. Apa maksudmu Abu Dzar? Wahai Muawiyah, apakah kau tidak sadar bahwa segala sesuatu yang kalian peroleh untuk pesta, berfoya-foya, dan lainnya bertentangan dengan ajaran Rasulullah? Muawiyah kehilangan kesabaran. Abu Dzar, apa yang kita alami sekarang berbeda jauh dengan masa Rasulullah. Camkan itu, katanya. Sebagai orang Islam itu jelas tak pantas buat kita. Bagaimanapun juga kita harus meneladani kehidupan Rasul. Hidup sederhana dan jauh dari kemewahan. Jika kita berkecukupan sementara di kanan kiri kita banyak orang kekurangan makan, apakah kita akan berdiam diri saja? Sudah selayaknya kita mengembalikan hak-hak orang-orang yang tertindas. Makanan yang terhidang sudah tak membangkitkan selera lagi. Minuman laksana racun yang membunuh. Abu Dzar, pemahaman kita berbeda. Kau provokasi orang-orang miskin agar mereka menuntut sebagian harta orang kaya. Kau telah membuat orang-orang kaya tidak tenang, Abu Dzar, bentak Muawiyah. Aku hanya melarang mereka menumpuk-numpuk harta, sangkal Abu Dzar. Lagi-lagi wajah Muawiyah merah padam mendengar penuturan Abu Dzar. Ia seolah digurui bagai anak kecil yang terus dicekoki ini itu, padahal ia adalah seorang penguasa. Cukup, hentikan Abu Dzar. Muawiyah marah. Kata demi kata, kalimat demi kalimat meluncur dari dua bibir Abu Dzar. Dia mencoba menyadarkan Muawiyah yang sudah jengah dengan segala celotehnya. Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan, Abu Dzar, ancam Muawiyah. Dengan gagahnya, Abu Dzar menatap wajah Muawiyah. Sedikit pun ia tak gentar pada ancaman Muawiyah. Jiwanya berkobar-kobar, kian mengukuhkan dirinya siap untuk menerima segala akibat. Muawiyah kembali bingung. Jalan tengah apa yang akan ia tempuh untuk menyelesaikan persoalan ini? Akhirnya, ia memutuskan untuk membuat surat yang ditujukan kepada Utsman bin Affan, Amirul Mukminin. Ia meminta agar Abu Dzar diekstradisi karena aktivitasnya mengganggu pemerintahan. Langkah Abu Dzar menembus kegelapan. Tatkala sampai gang kecil yang akan menuju rumahnya yang letaknya terpencil, ia mempercepat langkahnya. Ada perasaan lain yang tiba-tiba menyusup ke dalam hatinya. Demikian pula tatkala ia menginjakkan kaki di depan pintu rumah. Langsung saja ia menuju kamar putrinya dan segera menemuinya. Ternyata putrinya telah meninggal dalam dekapan istrinya. Sontak duka menyeliputi hati lelaki soleh itu. Dunia seakan ciut. Hati Abu Dzar terasa diiris-iris. Jiwanya terkoyak-koyak. Lidahnya kaku. Tak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Derai air mata menggenangi sekujur tubuhnya. Waktu terus merambat. Tak terasa sebulan terlewati. Datanglah surat dari Utsman bin Affan yang menginstruksikan bahwa Abu Dzar bersama istrinya harus segera meninggalkan Syam. Kemudian mereka hengkang dengan tetap menggenggam misi kebenaran dan keadilan. Iktibar yang dapat kita ambil dari kisah Abu Dzar ini adalah: hal yang pertama, Islam tidak mengenal strata sosial dalam masyarakat. Tidak ada diskriminasi antara orang kaya dan orang miskin. Justru Islam menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan demokrasi. Kedua, agama memerintahkan kita untuk menyantuni orang miskin karena mereka mempunyai hak hidup yang sama. Satu sikap yang amat mulia jika kita memperlakukan sesamanya dengan penuh rasa kasih sayang. Dan yang ketiga, keharusan bagi seorang muslim untuk menyampaikan kebajikan dan kebenaran dalam kondisi apapun, meskipun toh itu pahit rasanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Dzar yang menuntut sebuah keadilan ini, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.